saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Nur, lihat deh beritanya. Apaan sih? Aku lagi ramai banget tahu. Berita konflik gitu apa? Iya, soal sama proyek. Ya elah, biasa aja kali. Loh, biasa masuk lu gimana, Nur? Ya pembangunan lah, lagian jauh banget dari kita. Masalahnya, Nur, pembangunan yang maju tuh nggak semua daerah ngerasain. Lah, maksudnya gimana, Vi? Kadang nih, Nur, ada yang malah kehilangan tanah sama hidup mereka itu karena kena imbas dari pembangunan itu. Mau makan dari mana? Alam kami sudah rusak habis. Burung-burung di udara makan sampai binatang yang di bawah tanah sudah digusur. Buaya rusa itu tidak ada lagi. Jadi kamu jadi apa? Anggap saja kami sudah mau mati. Ada sebuah ironi besar di tanah timur Indonesia. Papua punya segalanya, emas, tembaga, hingga paru-paru dunia. Tapi bagi masyarakat adat di sana, kekayaan ini bukanlah berkah, melainkan kutukan. Bayangkan, kamu tinggal di rumah yang lantainya emas, tapi kamu bahkan tidak mempunyai uang untuk membeli nasi. Inilah realita eksploitasi di Papua. Hari ini, kita akan membedah kenapa pembangunan yang katanya demi kemajuan justru malah menciptakan luka dan mengancam keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Kalau kita bedah, ada 4 lubang besar yang sedang menguras Papua. Pertama, Grasberg, raksasa di Mimika. Freeport mungkin menyumbang triliunan ke kas negara, tapi lihat ke bawah, limbang tailing mengalir di nadi sungai mereka. Hutan ulayat hilang, sementara warga lokal, mereka cuma jadi penonton di tanah mereka sendiri. Kedua, emas hijau, alias sawit. Hutan-hutan primer ditebang, cenderawasih kehilangan dahan untuk menari, hanya untuk digantikan barisan pohon sawit yang kaku. Masyarakat adat kehilangan sumber pangan. Bagi mereka, hutan itu pasar, apotek, dan tempat ibadah. Saat hutan hilang, identitas mereka ikut tumbang. Ketiga, food estate, proyek ambisius di Merauke yang katanya buat ketahanan pangan nasional. Tapi pertanyaannya, pangan buat siapa? Proyek ini seringkali mengabaikan kearifan lokal, mengubah pemburu pengumpul menjadi buruh tani di tanahnya sendiri. Ini bukan cuma soal perut, ini soal pergeseran budaya secara paksa. Keempat, migas. Polanya sama, ambil hasilnya, sisakan limbahnya, dan biarkan ketimbangan ekonomi terus melebar. Saya sebagai anak Bintuni bangga loh. Masa di Bintuni daerah kaya, tapi ya realitanya seperti yang kita lihat. Inilah ada realita kehidupan daerah kota kaya ini begitu. Kalau masih menganggap kami sebagai bangsa dan negara dan kami menjadi masyarakat Republik Indonesia, tolong suara kami didengar. Untuk Prabowo, tolong suara kami didengar. Tanah mereka hanya di sini. Itu artinya jelas dong. Kebijakan PSN ini itu jelas secara sistematik dan struktural akan berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM berat dalam bentuk
genosida. Kami minta dengan hormat kepada Presiden, pemerintah, untuk menghentikan semua program yang hendak merusakkan ekosistem, ruang hidup masyarakat adat Papua, dan hak-hak hidupnya. Secara sosiologis, ini bukan cuma masalah ekonomi. Ini adalah ancaman disintegrasi sosial. Negara seringkali lupa bahwa integrasi itu bukan cuma soal satu bendera, tapi soal rasa memiliki. Ketika jurang ekonomi antara pusat dan Papua makin curam, ketika budaya lokal dianggap penghambat kemajuan, maka kepercayaan atau sosial terus akan runtuh. Kalau Papua terus merasa diperlakukan seperti sapi perah, jangan kaget kalau benih-benih disintegrasi itu tumbuh subur. Integrasi yang dipaksakan lewat pendekatan keamanan hanya akan menciptakan kedamaian yang semu. Kita butuh integrasi yang humanis. 1. Akui hak ulayat. Tanah itu nyawa mereka, bukan sekedar komoditas. 2. Partisipasi bermakna. Jangan cuma ajak mereka foto bareng saat peresmian, tapi dengar suara mereka sejak perencanaan. 3. Keadilan ekologis. Jangan bangun gedung megah di atas sungai yang beracun. Papua bukan gudang logistik. Papua adalah rumah bagi saudara-saudara kita. Kita harus sadar, keutuhan Indonesia tidak diukur dari seberapa banyak emas yang kita gali dari sana, tapi dari seberapa adil kita memperlakukan manusianya. Sebab bangsa yang besar tidak akan pernah kokoh jika dibangun di atas fondasi ketidakadilan. Menurut kalian, apakah pembangunan di Papua saat ini sudah benar-benar memanusiakan manusianya?